Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para healthy moms dan healthy people sekalian. Senang sekali kita bisa bergabung kembali ya di podcast Live RSUI di series Aku Hamil Terus Gimana. Nah, untuk judul podcast kali ini sangat menarik sekali karena kita berusaha untuk menyiapkan persalinan ini juga tidak hanya dari sisi fisik tapi juga dari sisi mental dan juga pembiayaan. Nah, untuk narasumber live podcast kita hari ini sudah bergabung bersama kita ya dokter kandungan Rumah Sakit UII yang sangat hits sekali, sudah pernah juga hadir di podcast Aku Hamil Terus Gimana, Dr. Mahendria, spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian ada juga Bunda Intan selaku psikolog dari Rumah Sakit UII, dan kemudian sudah bergabung dengan kita juga dari BPR Yunisia yaitu Pak Habib Soleh. Nah, kemudian mungkin untuk menyingkat waktu nih, kita langsung aja ya ke Dr. Mahendria. Dan jika misalkan healthy moms atau healthy people ada pertanyaan terkait menyiapkan fisik, mental, dan biaya persalinan sepanjang podcast ini, silakan langsung aja ya teman-teman. Nanti bisa tanya di kolom komen di bawah. Nanti akan saya bacakan ketika nanti kita sudah ada tanya jawab. Mungkin kita langsung sapa-sapa saja Dr. Mahendria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Intan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga Pak Habib. Waalaikumsalam Ibu. Iya, mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung saja ya ke Dr. Mahendria. Monggo silakan dokter. Oke. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita akan berbagi bersama mengenai bagaimana sih proses persalinan itu. Karena kemarin kan udah ngomongin masalah hamil-hamil ya. Waktu Betul, itu ya, betul, tentang Dok. workshop dan hamil-hamil. Nah, Iya. sekarang kita bagaimana sih kalau udah hamil kan mesti bersalin ya? Iya, Masa pasti, Dok. hamil terus. Jadi ini sekarang kita mesti tahu juga nih bagaimana sih sebenarnya proses persalinan. Jadi persalinan itu jangan dipahami seperti itu loh, kayak jalan lahir itu misalnya kayak suatu selongsongan yang kalau dimasukin bola itu langsung plung cemplung gitu, enggak seperti itu. Jadi ada 4 komponen sebetulnya yang mempengaruhi persalinan ya. Pada saat awal persalinan itu biasa disebut kala 1. Nah, kala 1 persalinan itu yang mempengaruhi itu power dari hejan perut dari kontraksi rahim. Ya, jadi itu. Kemudian kalau kala 2 nanti pada saat mau lahir itu yang berpengaruh utamanya selain kenceng-kencengnya itu, selain kontraksi rahim itu juga hejan perut. Jadi kekuatan ibu pada saat mengejan. Kemudian yang berikutnya adalah passage. Jadi jalan lahir. Jalan lahir itu juga berpengaruh gitu. Jadi ini jalan lahirnya sempit, bagaimana tulang-tulangnya, bagaimana otot-otot panggul dan sebagainya itu pengaruh juga, kelenturan otot panggul dan sebagainya. Kemudian passenger itu siapa yang lewat? Nah, tentu saja yang lewat kan bayinya ya, bukan yang lain. Nah, itu passengernya itu gimana posisinya, melintang atau bokongnya dulu di bawah sungsang misalnya, kayak gitu juga pengaruh. Gede kecilnya juga pengaruh gitu ya. Kemudian yang terakhir psike. Nah, ini nanti ada sendiri. Nah, dari segi power ya pendengar semua, dari segi power itu bukaan 1 sampai 3 itu fase laten, itu biasanya ya nyeri-nyeri sedap gitu. Nyeri-nyeri sedap itu artinya nyeri-nyeri tapi masih bisa itu ya biasanya. Ini nanti akan tentu saja bagaimana mengendalikan emosi pada saat itu, mengendalikan rasa sakit, nanti ada pakarnya sendiri yang bahas itu. Saya cuma menjelaskan bahwa persalinan itu prosesnya itu seperti itu gitu. Jadi bukanya jalan lahir itu nggak seperti kita buka pintu gitu. Jadi pelan-pelan gitu, dari penipisan dulu, kemudian nanti pendataran baru buka gitu, nggak langsung dak kayak gitu tuh enggak gitu ya. Kemudian fase aktif itu bukaan 4 sampai 10. Nah, itu pada saat fase aktif itu juga sedapnya lebih sedikit gitu. Jadi tambah sakitnya tambah banyak itu wajar gitu loh. Jadi kalau orang bilang, "Lah aku sing lorone kuwi sing diglekno sakitnya itu yang dicari" gitu. Tapi sebetulnya sakit itu bisa ditahan ya, nanti bagaimana caranya mengendalikan sakit ada pakarnya. Gitu ya. Terus nanti pada saat kita mau lahir, bayi kita itu mau lahir, itu kekuatan mengejan itu yang harus. Nah,
Itu sebabnya kenapa kekuatan mental, kekuatan fisik itu perlu pada saat kita melahirkan. Jadi bukan cuma kekuatan dokternya atau perawatnya, atau bidannya, tapi justru ibunya ini harus benar-benar fokus itu loh, fokus untuk proses melahirkan, bukan fokus pada sakitnya. Gitu. Oke, nah ini passage ya. Kalau passage itu jalan lahir. Nah, jalan lahir itu seperti ini. Ini saya bawain miniatur panggul ya. Jalan lahir itu panggul kita itu seperti ini sebetulnya. Ini yang di atas ini mulai juga, ini namanya jalan lahir keras ya. Ini jalan lahir keras ini nanti ada yang misalnya kasus-kasus yang disebut panggul sempit itu seperti apa ya. Panggul sempit itu ukuran panggulnya ini kecil. Kalau ini jelas kecil ya, miniatur ya. Tapi kecil. Ukuran panggulnya kecil ya. Jadi seorang perempuan misalnya biasanya yang didiagnosis panggul sempit itu kalau ibunya pendek di bawah 150 gitu. Itu biasanya dokternya pasti udah panggul sempit memang itu udah mulai nih gitu. Jadi ibu-ibu yang minimalis itu ya memang, tapi ada caranya. Gimana caranya mendiagnosis? Kalau misalnya kita nggak malas diukur-ukur itu diperiksa-periksa dalam kan sakit, nggak enak. Bisa aja kita manfaatkan teman-teman dari radiologi ya, dokter radiologi itu ada nanti di ronsen sehingga kelihatan nanti ukuran panggulnya bisa. Itu untuk jalan lahir yang keras-keras ini. Kemudian passenger. Nah ini passengernya ini. Nah ini passengernya ini. Bagaimana dia mulai kontraksi itu mendorong dia masuk. Jadi kalau ada istilah orang sering ribut belum masuk panggul lah ya belum kontraksi gimana mau masuk panggul gitu ya. Jadi makanya kekuatan kontraksi rahim pada saat awal persalinan itu mempengaruhi supaya apa kepalanya turun gitu. Kekuatan kontraksi juga mempengaruhi untuk memutar kepala, jadi nggak gini terus gitu loh. Nah, kan tergantung nih, nanti di tengah-tengah dia muter kepalanya. Nah, nanti pada saat di bawah dia muter juga terus ke atas begini. Nah gitu. Jadi itu makanya kenapa kami Opjin ini concern sekali sama ibu-ibu yang anemia, karena anemia itu mempengaruhi kekuatan otot ya. Kalau kita anemia kan lemas ngantukan ototnya gitu lah. Kalau kita anemia nanti kontraksi ototnya jadi lemah. Akibatnya apa? Ya itu tadi, ini turunnya nggak sempurna, muternya nggak sempurna gitu. Itu passage dari segi passenger dari segi turunnya. Kemudian ukuran bayinya, ukurannya juga pengaruh. Kalau dia besar, kepalanya besar atau badannya besar, biasanya disebut besar itu kalau di atas 4 kilo. Jadi 4 kilo ke atas itu diagnosisnya janin besar. Nah itu pasti udah dokternya mesti ngabani, wes golek dalan liya wae, cariin jalan lain aja. Biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah ini sebetulnya ada gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan yang terjadi secara alamiah pada saat janin ini mau keluar. Jadi nggak semata-mata plung gitu tuh terus lahir itu enggak, tapi dia begini terus muter begini, turun lagi terus begini ya, gitu ya. Nah, yang terakhir tadi psike. Nah, psike itu seperti apa? Bagaimana mengatur emosi, bagaimana itu ada pakarnya. Jadi biar penasaran. Nah, karena penasaran itu bagian dari pemasaran. Jadi baik dokter. Itu saya serahkan pada ahlinya aja. Karena memang itu ya dok, kalau persalinan itu kan memang tidak hanya secara fisik ya. Kalau misalnya secara fisik, oke tadi seperti dokter sampaikan bahwa concern dengan ibu-ibu hamil yang anemia. Nah ini untuk mempengaruhi kekuatan otot. Nah kemudian masalah psikologis tadi ya dok. Jadi biar dia tuh nggak fokus sama sakitnya tuh. Iya, karena sakitnya banyak di situ. Iya, banyak ibu-ibu hamil tuh juga kadang-kadang penasaran, melahirkan tuh seperti apa, apalagi untuk ibu-ibu muda yang belum pernah punya pengalaman melahirkan, kemudian dengar cerita dari orang tuanya, wah ternyata melahirkan normal itu sakit. Nah kemudian mereka mencari info tentang bagaimana sih cara melahirkan yang nggak sakit, kemudian bagaimana upaya-upayanya. Nah mungkin kalau untuk psike kita lanjut ke narasumber kedua ya Dokter Mahindria ya, ke Bunda Intan nih, psikolognya RSUI. Monggo silakan Bunda Intan, gimana nih kalau dari sisi mental persiapan ibu hamil dalam persalinan? Ya memang betul sekali ya, dulu ngerasain sendiri kalau waktu mau melahirkan itu memang perlu
kuat mental. Karena ini nih di sini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental atau kondisi psikologis si ibu waktu hamil gitu. Yang pertama faktor budaya. Ini yang di mana di Indonesia, di Jawa ini misalnya ya, kita berada di Jawa ini masih banyak nih faktor budaya yang mempengaruhi. Beberapa waktu yang lalu misalnya saya ada konsultasi pasien ANC, pasien ibu hamil yang khawatir karena kemarin saya habis ini ya bunuh kecoa. Nanti ada apa-apa gitu ya, Nanti ada apa-apa, kata orang tua nanti kalau bunuh binatang nanti begini-begini. Atau juga banyak kepercayaan-kepercayaan lain karena faktor budaya yang itu sebenarnya mungkin mau nggak dipikirin, tapi ternyata tanpa disadari kepikiran dan membuat khawatir juga. Aduh, jangan-jangan kemarin kata ibuku gini ya, nanti jangan-jangan gini gitu ya. Kemudian kepribadian dasarnya seperti apa? Apakah dasarnya dia cuek, atau apa tertutup, terbuka, atau dependent, atau dalam bahasa ininya manja gitu ya. Itu sangat mempengaruhi gitu. Atau dasarnya mandiri, tahan banting, itu akan berbeda-beda nanti kondisinya. Kemudian ada dukungan atau enggak selama hamil, suaminya gimana, ayah ibunya gimana, ada enggak keluarga yang support dia selama hamil, itu juga akan berpengaruh. Kemudian fungsi psikologis pada saat hamil itu sedang baik atau tidak. Misalnya nih dilalah kalau kata orang Jawa, lagi hamil COVID kayak sekarang ini misalnya, lagi hamil kehilangan pekerjaan, lagi hamil ada saudara yang meninggal mungkin, itu juga bisa berpengaruh. Nah, kemudian juga karena nanti Dokter Mahendria juga mungkin bisa menyampaikan bahwa memang ada pengaruh perubahan hormonal yang itu juga membuat adanya perubahan-perubahan di kondisi psikis maupun fisik ibu hamil itu sendiri. Misalnya jadi nggak nyaman gitu ya, jadi mungkin tubuhnya jadi lebih gemuk, kemudian mungkin kalau saya dulu kaki saya bengkak jadi harus ganti ukuran sepatu gitu ya. Betul itu juga saya alami itu Dok. Jadi pada saat hamil ini kok kayaknya ukuran sepatunya nggak normal ya. Saya malah jadi alasan untuk tidak pakai sepatu, sandalan lagi. Iya, sandalan Dok, itu lebih enak beneran. Kalau mungkin di sini healthy moms, healthy people yang ngalamin ya mungkin nikmatin perjalanan ibu hamil ya. Iya, jadikan aja alasan untuk minta sepatu baru, pakai sandal gitu ya. Kemudian perubahan penampilan, apalagi bagi mungkin ibu-ibu yang sangat concern atau memperhatikan penampilannya. Kalau dulu saya kebetulan wajah saya tuh jadi kusem, hitam kusem gitu ya. Ada mungkin yang perubahan lain, mungkin jadi beruntusan kayak gitu, dan lain sebagainya. Kemudian secara emosional juga jadi lebih mudah naik turun moodnya. Itu sebenarnya lumrah untuk terjadi gitu. Tapi pada orang-orang dengan kepribadian tertentu bisa jadi bikin stres gitu. Belum lagi kalau memang ada masalah, misalnya kondisi kehamilannya ada abnormalitas, kemudian ada masalah finansial atau berantem sama pasangannya, atau mungkin ada masalah sama mertuanya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari semua hal-hal ini kadang memang ada yang kita nggak bisa kendaliin gitu ya. Misalnya kita kehilangan pekerjaan, ya gimana lagi gitu. Oke, nanti bisa nyari, tapi mungkin saat ini pas lagi susah nih COVID kayak gini, nyari kerjaan baru misalnya. Atau masalah sama pasangannya misalnya keras kepala banget. Apa iya dalam waktu beberapa bulan bisa merubah yang keras kepala menjadi tidak keras kepala, katakanlah. Itu kadang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi sebenarnya ada bentuk pemikiran yang kita sebenarnya bisa kita kendalikan, yaitu kecemasan. Nah, kecemasan ini nih yang sering muncul pada diri ibu hamil. Seperti tadi udah disebutkan, nanti kalau sakit banget gak kuat gimana ya, misalnya katanya sakit banget gitu. Terus nanti dengar-dengar tentang baby blues, aduh nanti kalau aku baby blues gimana ya gitu. Aduh nanti kalau aku gak bisa nyusuin gimana. Betul gitu. sekali. Jadinya gini, itu jadinya penyakit pendengaran. Penyakit THT. Betul sekali Dok. Rujuknya nanti konsultasikan ke dokter THT. Betul. Yang sakit pendengarannya. Terlalu banyak mendengar. Terlalu banyak mendengar. Gitu. Terus
tadi yang concern dengan penampilan, kalau aku nggak bisa balik lagi, misalnya nggak bisa langsing lagi gimana gitu ya. Terus kalau anakku kondisinya nanti lahir nggak normal gimana? Terus juga pro kontra normal sama sesar ya dok, kita sering betul. apa namanya? Kalau di medsos itu dokter Mahindria sama Bunda Intan ya. Terus misalkan ada yang jenguk, kalau sekarang kan mungkin karena pandemi aman ya, nggak boleh jenguk menjenguk. Tapi kalau misalkan dulu tuh jenguk, ditanya pertama, kamu lahirannya apa? Sesar apa normal gitu. Oh kalau belum normal berarti belum jadi ibu yang sesungguhnya. Padahal ya sama aja ya udah jadi ibu juga ya. Langsung baby Tambah blues. stres Langsung juga ya. baby blues. Nah, baby bluesnya gini juga Pak Habib. Dilalah LDR sama suaminya, ya kan? Terus habis itu jadi nggak ada yang menguatkan. Jadi udah nggak biru lagi. Iya betul. Gitu. Jadi kadang mau normal juga takut sakit, tapi kalau misalnya disarankan untuk sesar, ada juga kecemasan kecemasan tertentu ya, tadi komentar orang lah, atau mungkin masalah biaya nanti yang akan kita bahas gitu ya. Nah ini namanya kecemasan. Nah kecemasan itu kan sebenarnya hal yang belum tentu terjadi. Hal yang belum tentu terjadi, sehingga itu adanya tuh cuma di pikiran kita gitu ya, bukan sesuatu yang nyata, sehingga ini yang bisa dikendalikan gitu. Nah mengendalikannya gimana? Nih ada gambar yang mewakili banget nih, you become what you feed your mind. Artinya kalau kita mengisi pikiran kita, ngasih makan pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, dengan pikiran-pikiran tadi terus, ya itu yang akan terjadi gitu. Contohnya nih, tadi kita simpen deh semua kecemasan itu, akhirnya kita mau masuk ruang persalinan itu dengan ketegangan tinggi, terus tensinya tiba-tiba naik gitu kan, akhirnya jadi mungkin kurang lancar jadinya proses persalinannya gitu ya. Tapi kalau kita bisa masukin nih ke otak kita hal-hal yang positif gitu ya, kita kasih makan otak kita ini dengan hal-hal yang oke gitu ya, nah itu bisa merubah kondisi persalinan kita nanti. Nah sekarang nutrisi apa nih yang baik untuk pikiran gitu ya, kalau kita ibaratkan ada vitamin atau nutrisi yang kita masukin ke otak kita. Yang pertama, kita ganti kecemasan tadi dengan kita bayangkan kebahagiaan akan segera bertemu dengan bayi kita gitu. Kita bayangin, udah nggak sabar nih mau ketemu gitu ya, nanti kayak apa ya anakku gitu. Kemudian sering mengucapkan sugesti positif gitu. Sugesti positif itu misalnya apa? Misalnya aku sehat, aku bisa. Itu sering kita ucapkan gitu, sehingga itu akan masuk ke otak kita gitu. Kemudian sering berdoa memohon hal yang positif pada Tuhan, pada Allah. Itu juga jadi ada hukum apa ya, kalau dulu ada namanya The Secret, teori The Secret itu mengatakan kalau alam semesta itu akan bekerja membantu kita kalau kita menggaungkan hal yang positif gitu ya, termasuk berdoa. Kemudian membaca, menonton, mendengarkan hiburan yang menyenangkan dan menenangkan. Ini penting banget gitu. Jadi kita bisa kok nyaring apa yang masuk ke otak kita gitu ya. Apa mau nonton hot gossip terus atau berita kriminal atau mungkin lambe turun. Iya, terkenal sekali kalau itu kayaknya. Gitu. Itu bisa kita saring gitu ya. Kemudian cari informasi dari dokter dan sumber terpercaya mengenai hal-hal yang dapat mendukung persalinan yang baik dan lancar. Jadi nggak hanya fokus ke tadi yang baby bluesnya, yang sakitnya, yang apanya, tapi fokus juga ke upaya-upaya apa sih yang bisa bikin nanti lancar. Lancar nanti apa ya dok sarannya? Oh nanti mungkin ada saran dari gizi dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian? Terus ada juga nih yang ketika saya menyampaikan ini terus komentar, lah kalau kata dokter memang kondisi persalinan saya kondisi kandungan saya nggak baik kok, gimana saya bisa berpikir positif gitu. Kadang ada yang bertanya seperti itu, karena memang ada ya yang mungkin tidak dalam kondisi kehamilan yang seperti diinginkan gitu. Nah ini sebenarnya juga tergantung bagaimana kita mikirnya gitu ya. Kalau kita mau pikir positif, kita bisa nih berpikir, dokter Mahindria menyampaikan informasi itu, alhamdulillah ya, berarti aku udah tahu dari sekarang
aku jadi bisa melakukan upaya untuk mengurangi, meminimalkan kemungkinan negatif yang akan terjadi gitu. Jadi informasi dari dokter, misalnya dokter menjelaskan, aduh mohon maaf ibu, ini kondisi kehamilannya seperti ini, sehingga kita katakanlah harus operasi atau harus ada tindakan apa, itu kita pandang sebagai sesuatu yang positif gitu. Kita syukuri bahwa oh kita tahu, oh itu udah terdeteksi, jadi kita bisa lakukan langkah untuk mengatasi gitu ya. Kemudian termasuk tadi masalah operasi sesar itu ya dok, yang sering susah gitu, kadang udah dijelaskan bahwa ini memang beresiko bla bla bla. Soalnya ada yang maaf ya, ada anggapan, bahkan pernah terjadi pasien itu dia dikucilkan sama keluarganya Karena sesar dok. karena dia bilang ini apa aib untuk keluarga gitu. Karena keluarga kita tuh nggak pernah loh ada yang sesar, selalu berojol banget untuk ngisar loh. Terus akhirnya itu jadi penerimaan masyarakat sekitar sini memang masih ya, ada beberapa yang masih, misalnya kalau sesar itu kalau nek rong kenceng itu rong untuk netone kapan gitu loh, maksudnya kalau akan neton nunggu hari pagi dulu. weton kalau orang Jawa weton ya dok ya. Itu loh, jadi harus nunggu kenceng dulu, walaupun nanti yang kenceng dokternya juga kenceng ini mestinya diselenggarakan tanpa deg-degan, jadinya gitu gara-gara nunggu kenceng itu tadi. Iya betul ya, artinya itu tadi sih, entah mau sesar mau normal, kalau ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak sesuai keinginan, tergantung kita yang mau mikirnya gimana gitu. Kita masukin ke otaknya ini sebagai informasi yang justru menguntungkan kita atau tidak. Gitu. Jadi itu yang bisa ini. Kemudian tadi biar nggak fokus ke mikirin aduh nanti sakit apa enggak, aduh nanti baby blues apa enggak. Kalau cuman dipikirin guling-guling di kasur ya makin cemas gitu. Betul. Jadi kita yang terakhir dari saya adalah kita harus beraksi. Jadi ibu hamil itu harus beraksi, nggak cuma disimpan di otak aja kecemasan tadi gitu ya. Beraksinya ngapain? Oke, kalau kita ingin persalinan kita lancar, ya kita senam hamil misalnya untuk melatih otot dan juga melatih pernafasan gitu ya. Kita bisa meditasi, relaksasi untuk membantu menenangkan pikiran. Kita bisa jalan-jalan, cuman mungkin kalau COVID kita cari tempat yang aman ya. Kemudian kita bisa bicara sama janinnya diajak ngomong gitu. Betul. Dek, besok bantuin mama ya waktu lahiran gitu. Betul. Diajak ngobrol janinnya gitu. Kemudian nyiapin perlengkapan baby, itu akan membuat kita jadi lebih positif gitu ya. Kemudian survei tempat bersalin, itu juga penting. Jadi kita cari tempat yang nyaman bagi, selain mungkin juga tetap ya kita mikirin budget tapi cari tempat yang nyaman itu juga penting untuk biar rasanya lebih nyaman secara psikologis juga. Terus mencari dukungan, ini juga perlu sekali. Memang tidak semua beruntung mempunyai suami yang suportif mungkin ya, tapi mungkin bisa kita berusaha cari dukungan lain dari teman, dari sahabat, dari saudara yang mau mendengarkan, mau support saat dalam kondisi mau melahirkan. Jadi itu tadi kira-kira kalau mau siap mental itu tadi. Iya, betul sekali Bunda Intan. Jadi mungkin sedikit sharing ya dulu pengalaman saya juga saat mau bersalin ya. Pengennya sih normal gitu kan, kemudian tapi sudah masuk 40 minggu kok nggak ada tanda-tanda persalinan juga, mondok akhirnya di rumah sakit diupayakan nih dok ini normal, jadi ya diinduksi, tapi ternyata kan saya induksinya pakai oral ya dok ya, itu berapa ya, 4 kali tablet itu pokoknya nggak ada kontraksi, tidak ada pembukaan. Akhirnya diskusi dengan SPOG-nya, kemudian bilang gini, deh ini kayaknya nggak bisa normal deh, kayaknya ini harus sesar gitu kan. Kalau misalkan oke, besok pagi, langsung saya kan ibu hamilnya, aduh saya pengen cita-cita tuh sebenarnya normal gitu kan Pak Habib, terus habis itu nangis sayanya, nangis karena
karena memang pengen ngerasain lah normal seperti apa. Cuman kemudian oh ya sudah, berusaha positif bahwa memang ini yang terbaik, karena juga posisinya kan juga sudah lama juga tidak belum punya anak, 6 tahun saya dok waktu itu. Jadi waktu itu ya udah kamu sholat dulu deh kata suami saya, sholat dulu. Ya udah bismillah dok, oke besok pagi kita sesar. Nah ini sih sebenarnya mungkin ibu hamil itu memang karena hormonal, kemudian keinginan pribadinya dia ingin normal, tapi ternyata kenyataan tidak sejalan dengan tidak seindah harapan gitu ya Bunda Intan ya. Jadinya pasti ada sisi itu yang kemudian ke ibu hamil. Cuman karena kalau ada dukungan suami, kemudian emang ini yang terbaik buat anak, itu yang harus dijalani ya Bunda Intan. Daripada misalkan dipertahankan nanti kalau semakin tua ini ya dok ya, apa plasentanya kan mengapur ya, itu yang juga kemudian kan bahaya juga buat janin. Nah tapi memang karena pandemi sekarang ini juga Pak Habib, resesi nih Pak bulan ini. Ini bagian yang paling parah. Ini yang paling mungkin terkadang memang mungkin pasangan suami istri itu memang mungkin karena mindsetnya oke, kita coba normal, akhirnya mereka budgetnya mungkin terbatas di normal. Mungkin memang sudah survei tapi mungkin karena mereka mikir oke, kalau operasi itu sudah pasti identik dengan mahal, jadinya mungkin mereka surveinya hanya survei yang persalinan normal saja. Sedangkan memang pandemi sekarang ini kan karena resesi mungkin banyak juga yang seperti Bunda Indah sampaikan, banyak yang mungkin lapangan pekerjaannya sudah tidak ada, PHK, kemudian pengurangan gaji dan lain-lain. Nah, untuk bersalin secara nyaman secara finansial dari Pak Habib Soleh nih dari PPR Yunisia, mungkin bisa disampaikan nih Pak, gimana nih, apakah mungkin ada solusi atau bagaimana? Karena ini kan sudah hafal. sudah hafal. Ini kan maksudnya mungkin harus juga jadi pertimbangan nih ibu-ibu hamil, karena apa? Seperti pengalaman saya ya, kita bercita-cita normal itu boleh, tapi di perjalanannya kita harus bersiap sedia bahwa banyak case yang bisa terjadi dan itu memerlukan budget yang lebih besar daripada yang kita budgetkan sekarang. Misal kayak seperti tadi Dokter Mahindria sampaikan, panggulnya di perjalanan sempit nih, bayinya terlalu besar. Itu kan kalau misalkan kita paksakan dia normal juga resiko ya dokter ya, kemungkinan di tulang tengkorak bayi ya dok ya. Kalau panggulnya memang udah ukurannya segitu ya, maksud saya kalau perjalanan persalinan itu bisa jadi dia nggak muter, sehingga nggak bisa turun kayak gitu. Kalau tidak bisa turun kan berarti kematian janin ya dok ya. Nah itu seperti itu. Jadi saya juga menghimbau nih healthy moms dan healthy people. Jadi kalau dalam membudgetkan persalinan, mohon jangan terlalu mepet dan harus berasumsi ini normal karena perjalanannya ya kita proses ya. Betul. Itu proses. Nah mungkin ini kan dari BPR Indonesia mau menyampaikan beberapa opsi pilihan yang mungkin nanti ketika healthy moms healthy people merencanakan persalinan yang nyaman nih, jadi secara mental juga tenang ya Bunda Intan ya. Betul Pak Habib Soleh dari BPR Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi healthy mom dan healthy people. Kalau tadi dibahas tentang aspek kesehatan dari ibu hamil, psikologi dari ibu hamil, ini psikologi bapak-bapak, ibu-ibu. Psikologi Iya, bapak yang mendengarkan ya. Iya, ini begitu. healthy pups. Healthy papi ini. Healthy papi ini. Jadi gini, begitu positif itu, waduh, deg-degan ini. Ya, semoga normal nih. Semoga nggak ada tindakan yang lebih nih. Semoga nggak ada sesar nih. Ibunya sehat, anaknya sehat. Tapi yang kepikiran bagi bapak-bapak adalah, aduh, biayanya gimana ya? Jangan-jangan nanti perlu tambahan pengasuh, tambah kamar baru, dan lain sebagainya itu kan. Itu yang bikin stres tuh. Apalagi masalah biaya ini kedengaran dari pasangan kita yang sedang hamil, mungkin bisa jadi nambahin stresnya. Kenapa yang dipikirkan bapak itu biaya? Karena untuk biaya ini kan ada 3 fase Pak ya. Jadi pra melahirkan, pasca melahirkan. Betul. Begitu positif itu yang kebayang adalah, duh kontrolnya berapa nanti setiap melahirkan? Vitamin nih. Iya, vitamin, USG gitu kan. Untuk tahap awal barangkali untuk periksa kontrol itu sebulan sekali dok ya?
Iya, sebulan sekali. Tapi begitu mepet mendekati kelahiran, seminggu sekali. Bisa dibayangin itu, plus susu untuk ibu hamil, suplemen, dan USG dan lain sebagainya. Itu kalau kedengaran ibu-ibu, waduh, ini gimana nih biayanya? Jangan sampai kedengaran ibu-ibu ini masalah biaya. Maka ini adalah tugas laki-laki nih Bu. Setuju Iya. saya. Kita nguping boleh kan? Nah, itu tadi di samping masalah kesehatan juga bagi ibu-ibu yang suka dandan nih, aduh, berubah bentuk nih, kita harus ke kantor. Untuk ke kantor harus pakai baju yang size-nya beda nih. Ya, Tambah betul, lagi betul. biaya gitu kan. Sepatu tadi Pak. Sepatu karena melar nih harus tambah lagi biaya gitu kan. Betul. Tadi kalau Bunda Intan bilang biar nggak stres, jalan-jalan lah. Nah, Cari apa kelengkapan Cari gitu kan. kelengkapan, Padahal iya. bagi bapak nyari kelengkapan ya seneng aja, tapi ini biaya lagi nih kan. jadi itu pemikiran bapak-bapak ya. Betul. Kita harus mendengarkan kaum laki-laki. Betul. Ya. Belum lagi gini, misalkan Dok Bunda Intan, ngidamnya susah Wah, dicari. kita loh. susah dicari. Nah, Udah mahal susah dicari lagi. Sedang berlian. Oh, nah ngidam berlian. Gawat. Iya. Dan ini kan tadi pra melahirkan. Pasca melahirkan itu pas melahirkan biaya itu kan ada biaya rawat inap ibu dan anak, biaya persalinan, harapannya normal. Iya. Tetapi kan harus ada spare agar tenang, secara psikologis juga tenang sehingga proses persalinan pun menjadi lancar. Ada biaya lab, biaya dokter, biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Pasca melahirkan nggak kalah seru ini, karena yang jelas kan tambah satu anggota baru keluarga kita. Betul. Tapi pasca melahirkan itu yang kebayang kalau pada agama Islam adalah akikah. Ya, betul. Akikah satu betul. kambing 3 juta, kalau 2 kambing 6 juta. Betul. Popok bayi, perlengkapan bayi, alas bayi, tempat tidur bayi, nutrisi bayi, perawatan bayi, pompa ASI. Aduh, Kulkas ASI, kulkas ASI, Pak. kulkas Kulkas ASI, imunisasi. Aduh, udahlah. Jadi stres nih kalau ini. Kalau inget biaya ini kan. Tapi harus disyukuri tadi kata Bunda Intan adalah bahwa alhamdulillah ini adalah penerus jihad kita terhadir gitu kan. Iya. Itu yang kita syukuri. Terus tipsnya apa untuk mengatasi biaya itu? Begitu positif, segera siapkan biaya nabung. Nabung nih di BPS ini ada nih. Ya. Kemudian manfaatkan asuransi. Kalau suami atau pasangan kita masih bekerja, itu dicek. Biasanya kan ada di cover itu oleh kantor ya. Dicek apakah proses melahirkan itu diganti oleh kantor atau asuransi. Kalau iya, dicek plafonnya berapa. Jangan-jangan plafonnya udah habis nih. Iya, Dipakai betul. kemarin sama periksa-periksa itu. Terus lakukan survei tempat persalinan. Cari yang dekat, nyaman, dokternya juga nyaman gitu kan. Terus pertimbangkan untuk melakukan investasi jangka pendek. Ini kalau sudah punya dana, ya ditempatkan itu di deposito lah yang paling gampang. Ciri investasi jangka pendek itu yang baik adalah satu, liquid. Begitu perlu saya mau melahirkan, kapan? Besok, tak carikan sekarang, itu langsung keluar duitnya. Yang kedua, memberikan return yang baik. Return yang baik itu yang di atas inflasi lah. Kalau inflasi 3% ya returnnya investasi ini ya harus di atas 3%. Ya, betul. Yang ketiga adalah risikonya rendah. Terus berhemat dan tetapkan prioritas. Tadi kan biar nggak stres, semua dibeli karena saking senengnya kan. Semuanya dibeli. Ada Iya, tips, betul. ada tips untuk berhemat tadi kan. Bisa tadi popok bayi itu lungsuran. Ya. Ya. Lungsuran gitu kan. Terus apa, alas bayi itu biar kalau ngompol nggak kemana-mana, ini lungsuran kakaknya, lungsuran sepupunya, lungsuran saudaranya, tempat tidur bayi itu kan cuma dipakai berapa, mungkin 3 bulan ya Dok ya? Iya, Pak. Biasanya 3 bulan. itu kan betul. bisa lungsuran gitu kan. Tapi yang nggak bisa lungsuran itu akikah nggak bisa lungsuran, perawatan bayi nggak bisa lungsuran. Hutang boleh ya Pak ya? Kenapa? Hutang akikah boleh, tapi tetap iya. kalau ada rezeki kan Tetap harus hutang. Iya, tetap betul. hutang. Yang ketiga adalah membeli kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan, bukan barang-barang yang diinginkan.
kalau pernak-pernik cowok itu anak laki-laki itu dikit. Iya. Iya. Tapi kalau pernak-pernik untuk anak perempuan, waduh itu lucu-lucu semua itu. Pengennya Lucu-lucu. dibeli semua itu. Iya. Malah yang beli bapaknya. Bapaknya. Bikin dandanin anak Iya. bapaknya. Iya. Jadi itu semua bisa menjadi secara finansial kita lebih ringan untuk menghadapi proses kelahiran. Dan yang paling utama adalah tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan dana darurat. Harus ada spare. Misalkan kok kalau lahir normal itu taruhlah sekian rupiah, ya kita harus nambahin lah gitu. Harus Betul. ada spare. Tetapi terlepas dari itu semua, ada kerjasama dari BPRS Indonesia dengan Rumah Sakit UII, yaitu pembiayaan melahirkan. Dan ini plafonnya adalah 125% dari biaya paket yang ada di brosur. Kenapa 125? Karena 25 itu ada spare-nya tadi. Oh. Nah, iya. oke. Kalau normal, alhamdulillah bisa 100%. Tapi kalau tidak normal atau harus dengan penanganan khusus, masih ada spare 25%. Itu kapan bisa diajukan? Diajukan 3 bulan sebelum HPR. Kenapa? Agar si ibu ini bisa tenang menjalani proses kelahiran. Betul. Jadi 3 bulan udah tenang. Tinggal bilang ke rumah sakit UII bahwa saya akan menggunakan pembiayaan dari BPRS Indonesia. Dan nanti dari BPRS Indonesia petugasnya akan menghubungi. Tinggal nanti setelah itu kita sampaikan persetujuan pembiayaannya dan itu disampaikan ke rumah sakit. Jadi begitu selesai melahirkan, si ibu dan bayi bisa segera pulang tanpa mengeluarkan uang. Akhirnya nanti mengeluarkan uang adalah bulan selanjutnya. Oke. Jadi di samping itu ada fasilitas juga. Kalau melahirkannya dengan pembiayaan dari BPRS Indonesia, ada diskon sebesar 20% untuk kamar. Semua Dan- jenis kamar, Pak? Ya, dan juga untuk lab radiologi ada diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi agar ibu bayi tenang menjalani proses kelahiran dan juga si bapak juga tenang dalam mempersiapkan masa depan anak. Tunggu apa lagi? Tinggal kontak ke rumah sakit. Wah, Gitu. menarik sekali ini Pak Habib, Ya. karena memang kan kadang-kadang nggak kepikiran ya Pak ya untuk dana melahirkan. Bahkan mungkin yang menarik adalah dana darurat. Orang tidak terlalu banyak memikirkan dana darurat sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi akhirnya baru berpikir nih, oh ternyata dana darurat itu penting sekali karena kalau misalkan ada apa-apa kita punya pegangan. Nah itu mungkin dari Pak Habib, soalnya mungkin kita langsung ke tanya jawab ya Pak. Ini udah ada beberapa yang bertanya. Ini dari Cruisem. Pagi dok, saya sedang hamil pertama 5 bulan dan memang HB-nya rendah di angka 8,6 sampai 9 dok. Dan sedang concern nutrisi makan dan gizi. Apa masih bisa diupayakan melatih otot untuk persiapan lahiran normal? Mungkin ini untuk dokter Mahindria ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya adalah anemianya itu ya Ibu. Jadi bukan melatih ototnya tapi anemianya. Jadi kalau tetap anemia ya ototnya tetap lelah, gitu, cepat lelah. Ada baiknya mulai memperbaiki nutrisi ya, cara makan, pola makan, bahkan mengunyah pun itu nanti bisa mempengaruhi penyerapan. Jadi konsultasi gizi itu juga baik untuk makanan-makanan apa yang mudah dicerna dan banyak mengandung protein hewani sebagai prekursor pembentukan HB. Itu aja mungkin. Jadi bukan melatih ototnya tapi lebih ke arah anemianya itu. Anemianya. Diselesaikan. Itu rendah banget tuh 8,6 sampai 9 dok. Iya. Mungkin harus konsultasi juga ya dok kalau misalkan Iya. memang mungkin kurang jelas nanti atau khawatir, itu juga mungkin nanti setelah dari dokter Mahindria bisa ke Bunda Intan ya. Iya. Jadi nanti konsultasi nih, kadang-kadang kan ini berarti saya merasa bahwa ibu ini udah mungkin karena khawatir ya dok, karena anemia, terus kira-kira bisa nggak ya saya normal gitu kan. Jadi ya itu seperti cita-cita kita bersama
bapaknya juga mungkin mikirin dari sisi biaya gitu kan. Tapi kita cita-citanya normal karena normal itu identik dengan murah gitu ya Pak Iya, Habib iya. ya. Baik, ini juga ada pertanyaan lagi dokter. Assalamualaikum dokter. Dari ini Sinta Reinata mau bertanya dokter, apakah ada cara meminimalisir rasa sakit ketika proses penjahitan pada luka persalinan normal? Mungkin juga pasca. Ini juga bisa gimana ya dok, sama Bunda Intan mungkin? Kalau meminimalisir rasa sakit pada saat, karena memang dijahit itu memang jadi bius ya. Bius. Jadi kita mesti jujur aja sama dokternya yang menjahit atau operator yang menjahit, bilang ini nyeri gitu, nanti biar ditambah lagi itu obat biusnya, seperti itu. Terus ya tadi relaksasi tadi Bunda Intan mungkin bisa mengajarkan, nanti kapan-kapan ya harus konsultasi ya, masa relaksasi via ini video mungkin Iya. kurang seru gitu, kurang pas jadinya. Nanti silahkan konsultasi mungkin ya, atau dikasih Teknik tipsnya. relaksasi, iya. Paling gampang sih memang relaksasi nafas. Jadi di samping latihan nafas yang untuk mengejar, juga kita sebelum melahirkan tuh latihan relaksasi nafas yang untuk membantu tadi untuk mengurangi fokus kita ke nyeri. Jadi kita bisa latihan teknik pernafasan dalam namanya. Itu cari bahannya di internet, banyak teknik relaksasi nafas dalam. Jadi nafas dalam secara perlahan, dihembuskan perlahan, terus kita fokus ke nafasnya. Jadi kita fokus ke nafas, kemudian ketika menghembuskan kita sambil ucapkan kata-kata yang menenangkan kita. Itu bisa membantu. Tapi sekali lagi harus dilatih dulu, karena kalau belum dilatih nanti saat proses persalinan belum otomatis muncul. Gitu kan, karena panik jadi nggak muncul. Tapi kalau sudah biasa dilatih, akhirnya kita kan jadi sudah terbiasa melakukannya, akan lebih mudah. Ya. Karena memang kalau untuk bernafas pada saat melahirkan normal mungkin rata-rata ibu hamil nggak terlalu pinter ya dok, maksudnya kadang-kadang tuh masih salah, buru-buru gitu. Bukan salah sebetulnya, refleksnya itu refleksnya bernapas biasa gitu. Jadi ya karena tadi apalagi sekarang kan nggak ada kelas ibu hamil, senam hamil juga menjadi sesuatu yang menakutkan gitu kan, akhirnya nggak ada kesempatan latihan. Iya betul. Karena pandemi Pak Habib. Iya. Bagi bapak begitu istri ikut kelas hamil, kelas yoga atau senam hamil, waduh biaya lagi nih. Langsung senam hamil berarti ada bajunya. Beli apa lagi. Iya. Terus matching soalnya itu. Matrasnya. Oh, matrasnya. Buat latihan di rumah, jimbol. Andulnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam proses kehamilan tuh nggak hanya ibu-ibu saja yang stres, bapak-bapak juga stres. Cuman nggak ngomong. Nah mungkin juga kan ini mungkin kalau untuk mengatasi ini kan komunikasi ya Bunda Intan ya, antara suami dan istri. Jadi bisa saling sharing. Jadi kadang-kadang kalau bapak-bapak nggak mikir bahwa pengeluaran lagi kan, mungkin kalau sharing kira-kira ini kan masih ada baju yang ini bisa dilungsuri atau misalkan apa berdiskusi kira-kira penting nggak sih tempat tidur bayi. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu besar ya Pak Habib ya. Nah sebenarnya untuk pembiayaan ini sendiri akhirnya untuk ini ya Pak pasca untuk proses persalinan proses melahirkan ya. Jadi ini semua tidak hanya normal tapi juga sesar nggih Pak? Sesar, dan untuk tindakan yang lain juga bisa kita cover pada saat proses persalinan. Ya, berarti kalau misalkan healthy moms, healthy people mau melahirkan di RSUII kemudian memikirkan bahwa mungkin saya perlu budget tambahan atau mungkin keringanan pembiayaan, nanti bisa daftar di admisi rumah sakit WII, nanti akan dikontak nggih Pak Habib oleh BPR Indonesia. Iya, jadi lebih nyaman karena beberapa case juga ketika itu ada tindakan yang harus memerlukan operatif, akhirnya orang tuanya bingung ya dok ya. Jadi ini harus diputuskan secara cepat, tapi ternyata karena banyak hal diskusinya lama banget ya dok. Nah ini ya. Nah oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Nancy Nefridau. Kalau nama-nama Instagram kok username-nya susah-susah ya. Mohon maaf kalau misalnya saya salah menyebutkan username.
Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, saat ini saya berada di Depok. Ini Depok Jakarta apa Depok Jogja nih? Jogja ada Depok nih. Jangan dipakai Depok ini. Tapi kayaknya Depok Jakarta ini. Soalnya rencana mau melahirkan di RSUI. Baiknya ke Jogja, usia kehamilan berapa minggu ya dok? Kalau terpaksa menggunakan kendaraan umum, baiknya apa? Kalau itu ya, kalau misalnya memang mau dari, berarti ini Depok nggak di Jogja nih, Depok. Depok Iya, Depok Jakarta. Jakarta. Jadi kalau saran saya sih memang usia yang diizinkan untuk terbang itu kan 34 minggu ya. 34 minggu itu aturan gitu. Aturannya seperti itu. Jadi sebelum kalau pas ya 34 minggu silahkan. Kalau mau pakai kendaraan umum ya memang kalau ke jalan darat itu kayaknya kalau pakai kendaraan umum ya mungkin agak tersiksa ya, kecuali kereta api. Kalau pakai pesawat memang lebih cepat. Kalau pakai kendaraan sendiri, artinya naik mobil sendiri, mungkin itu lebih enak karena bisa mampir-mampir, karena ada resiko kencing-kencing, terus apa bengkak kaki dan sebagainya, nanti masuk angin dan sebagainya. itu artinya kalau pakai kendaraan sendiri ya memang kalau paling cepat ya pesawat, cuman ada batas umur kehamilannya itu. Berarti memang itu kira-kira. Yang penting di atas 34 minggu ya dokter, biar lebih aman ya. Enggak, jangan. Justru Di bawah 34. maksimal kalau naik pesawat loh, kalau naik pesawat. Kalau naik pesawat itu batasnya maksimal 34. 34. Malah kalau lebih kecil usia kehamilan nggak apa-apa ya dok. Tapi nggak kalau di apa-apa. atas itu jangan. jangan. Kalau Jadi, kendaraan darat kendaraan darat sebetulnya lebih bebas ya. lebih bebas ya dok. Cuman ya itu tadi, kalau banyak keluhannya itu loh. Banyak keluhannya kalau pakai kendaraan umum kan nggak bisa berhenti sewaktu-waktu. Nanti nggak bisa selonjor apa kakinya, terus kalau masih bengkak dan sebagainya gitu. Iya, berarti itu healthy moms untuk pertimbangannya. Nah, ini ada healthy pap saya bilang berarti. Healthy daddy, Ayah daddy. yang nanya nih sekarang. Dari NJ_Santoso. Ya. Buat Pak Habib nih, Assalamualaikum, saya mau tanya, kalau mau mengajukan pembiayaan untuk biaya persalinan di RSUI, syarat-syaratnya apa saja, dan kantor BPRS Yunisia di mana ya Pak? Wassalamualaikum. Nah, berarti ini sekarang ayahnya. Ada bapak yang dengar. Keren ya ya. Iya. Ini berarti keren nih, udah mulai memikirkan nih. Iya, jadi gini, kalau misalkan periksanya kok sering di rumah sakit di UI, tinggal kontak aja ke resepsionis, nanti kita akan kontak nasabah yang bersangkutan. Tapi untuk syarat-syaratnya hanya fotokopi KTP, suami istri, buku nikah, terus surat keterangan kerja, termasuk juga adalah mutasi rekening. Sudah itu aja. Mutasi rekening 3 bulan ya Pak? Mutasi rekening 3 bulan. Dan nanti insya Allah kalau data lengkap ya akan segera diputuskan maksimal 3 hari. 3 hari. Kalau targetnya adalah 2 hari, tapi kalau itu paling lambat ya 3 hari. 3 hari. Nah, tapi ini Pak, kan ini menanyakan kantor BPR Yunisia di mana? Kira-kira seumpama misal nih mungkin masih pengen tanya-tanya langsung secara pribadi ke sana gitu bisa? Oh ya, bisa di Bantul ada, yaitu di Pasar Bantul. Oh, di Pasar Bantul. Di Pasar Bantul. Geng. Terus kalau di Jogja itu di Jalan Ciditiro depan Gramedia. Oh, berarti kalaupun misalkan sumpama nih mungkin lahirannya masih yang 5 bulan HPL gitu, kan masih jauh tapi mungkin kalau pengen tanya-tanya langsung juga bisa. Karena kan kalau untuk pengajuan pembiayaan maksimal 3 bulan HPL nih Pak, sebelum kurang HPL. 3 bulan. Iya, bisa. Artinya 3 bulan itu akan memberikan kesempatan kepada nasabah bahwa memberikan ketenangan lah, jaminan ketenangan. Jangan sampai H-1 itu yang kita khawatirkan ini. Artinya kita belum punya kesempatan waktu untuk menganalisa sementara udah lahiran. Iya kan, jadi buat nasabah juga belum ada kepastian bahwa ini akan disetujui atau tidak, kan nanti bayarannya bagaimana gitu kan. Kenapa 3 bulan? Karena itu. Tapi kalau semakin jauh nggak apa-apa. Semakin jauh nggak apa-apa. Ya. Yang kedua tadi di Sleman juga ada. Sleman itu di Jalan Magelang di dekat makam Dr. Wahidin.
Oh, Ruku apa namanya saya lupa tuh. Oh, Ya, mungkin kalau yang ini mungkin kita nanti fokus bisa dicek di IG, ya, di IG Bank Syariah Indonesia. Indonesia. Oh, udah punya IG-nya. Jadi Ya. kalau misalkan pengen kepoin, just langsung ke IG-nya BPRS Yunisia gitu. Ya, ya. Di sana juga bisa DM juga ya, Pak? Bisa, ya? bisa Bisa DM. DM juga. Ya. Jadi kalau misalkan pengen datang ke kantor, silakan juga. Kalau misalkan emang sudah pasti fix mau melahirkan di RSUI, langsung ajukan saja. Jadi memberi ketenangan secara mental pada saat akan bersalin, karena lebih nyaman juga ya Bunda Intan ya. Iya, betul. Nah, Siap semuanya. betul betul. Baik, ini untuk yang tadi Dok, yang masalah HB ini mereply lagi untuk kontrol tiap bulan saya di RSUI Dok. Apakah bisa pemeriksaan darah kandungan dan gizi bisa dilakukan dalam 1 hari? Ini sebagai upaya menaikkan HB darah tadi Dok. Kalau gizi itu karena sebenarnya pasien-pasien itu kadang saya arahkan untuk konsultasi gizi. Tapi karena jam praktek saya dengan jam tugasnya petugas gizi beda, makanya saya arahkan ke konsul lain. Terus juga kalau untuk konsultasi gizi itu bisa konsul online. Oh via iya, online. konsulen ya Dok ya. Jadi misalkan karena jam prakteknya tidak berbarengan, nanti untuk yang gizinya nanti bisa ini ya, bisa ke konsul lain. Ini untuk saya sampaikan kembali untuk WA Public Relation terkait dengan pembiayaan BPR Yunisia. Nanti bisa hubungi 0822 3388 8991. Oke, saya ulangi untuk pertanyaan terkait pembiayaan BPR Yunisia bisa WhatsApp ke Public Relation RSUI di 0822 33888991. Mungkin nanti saya ulangi lagi ketika nanti sudah mau selesai nggih. Itu Nah, bisa untuk konsul lain juga. WAPR ini juga bisa untuk konsulen ya Dok ya. Oke, nanti kalau misalnya konsulen nanti jadi nggak harus nungguin di rumah sakit. Saya juga paham karena pandemi, jadi seminimal mungkin kita berada di dalam rumah sakit ya, gitu. Oke, baik. Nah ini mungkin pertanyaan dari Brigita Windy. Halo Kak, mau nanya, saya kan bukan non muslim, apa bisa melahirkan di RSUI? Bisa banget, gak ada masalah kok Bu Brigita Windy ya. Jadi di sini muslim non muslim dilayani dengan sama dan dengan sepenuh hati gitu ya. Nah kalau misalkan terkait pembiayaan ini kira-kira gimana Pak? Kalau misalkan non muslim ini saya jadi penasaran juga, kira-kira bagaimana? Iya. Jadi untuk penabung maupun nasabah pembiayaan di BPRS Indonesia itu semua agama bisa. Ya. Ya, tidak harus muslim, meskipun kami berpraktek menggunakan prinsip syariah. Ya. Bekerjanya ya Pak? Bekerjanya dengan prinsip syariah, tetapi untuk nasabah tidak terbatas hanya muslim saja. Tuh Bu, mungkin Bu Brigita Windy kalau misalkan ingin melahirkan di RSUI kemudian tertarik dengan pembiayaan dari BPR Yunisia, monggo silakan langsung aja ke RSUI ya. Ini terima kasih untuk yang dari Bu Nancy Nefridau dan Bu Kruisem yang tadi sudah bertanya, menyampaikan terima kasih kepada tim podcast. Ini baik, berarti untuk ini sudah jelas ya Bu Brigita Windy, kalau di RSUI itu boleh non muslim boleh melahirkan di sini, kemudian pembiayaannya pun tidak ada masalah selama pekerjaannya prinsipnya prinsip syariah. Ngaten nggih. Misalkan agak gua bingung juga nanti juga bisa nanti ditanyakan lagi ke Pak Habib. Jadi BPRS-nya prinsipnya syariah. Iya, betul, karena Bank Syariah Iya, Pak. betul. Nah, gitu. Kalau Bunda Indah saya penasaran nih, sebenarnya kalau ibu-ibu hamil yang selama ini di RSUI banyak nggak sih Bunda yang konsultasi psikologi? Kalau gitu? dikatakan banyak sih enggak ya, tapi cukup menarik juga kasus-kasus yang kemudian datang ke saya gitu ya, terkait dengan persiapan untuk menuju kehamilan ini. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan di presentasi saya, ada yang lagi hamil tapi bermasalah dengan mertuanya, bermasalah sama suaminya, ada yang karena COVID jadi suaminya tidak ada di sampingnya karena masih ada di luar Jawa, kesulitan untuk bisa pulang ke sini, jadi dia jadi mengkhawatirkan, aduh nanti aku gimana, aku melahirkan tanpa suami, ada yang seperti itu. Kemudian
ada juga yang tadi takut kalau aku baby blues gimana, jadi baca-baca tentang baby blues takut kalau baby blues gitu ya, padahal baby blues itu banyak memang dan sebenarnya cukup wajar untuk dialami oleh ibu setelah melahirkan gitu ya. Cuman dan itu bisa hilang sendiri sebenarnya asalkan si ibu ini mendapatkan dukungan psikologis dari keluarganya dengan baik gitu ya. Betul. Kan ini gejalanya biasanya baby blues misalnya terus jadi mudah menangis gitu ya. Jadi mudah cemas, jadi mudah bingung gitu ya, jadi mudah tersinggung. Nah ini jangan kemudian dianggap lebay, ini kamu lebay banget sih gitu aja nangis gitu. Nah ini yang bisa memperpanjang baby bluesnya gitu ya. Tapi kalau dukungan di sekelilingnya baik, biasanya nggak lebih dari 10 hari itu udah hilang gitu. Jadi nggak perlu ini. Saya sendiri ngalamin. Saya juga ngalamin baby blues, Dok. Saya ngalamin nggak Pak? Masalah Saya pembiayaan. itu bertanya-tanya baby blues itu apa. Iya, jadi perubahan kondisi emosi pasca persalinan gitu, Pak. Gitu. Jadi kan kalau misalkan anak pertama biasanya, Iya. Dok, itu kan kita yang awalnya nggak tahu punya bayi itu harus diapain sih gitu. Bayi kadang-kadang kalau baru lahir nangis terus, udah Iya. gitu kadang-kadang dia bangun tengah malam padahal Iya. ibunya juga udah capek, mau tidur aja susah, Iya. mau makan aja susah. Itu kalau misalkan yang saya rasain kalau nggak ada bantuan suami sama Iya. ibu saya mungkin tuh udah yang cukup stres banget itu, Dok. Jadi Iya. maksudnya gini, kapan sih aku punya waktu untuk diriku Diriku sendiri sendiri, gitu loh, iya, pengen betul. cuman sekedar makan enak gitu tanpa diganggu, tanda kutip. Jadi kalau misalkan keluarga itu tidak mendukung, itu baby blues memang bisa parah ya Bu Intan bisa ya. kalau sampai 2 minggu lebih bisa jadi postpartum depression namanya. Terus kalau parah lagi bisa jadi postpartum psikosis sampai ada gejala halusinasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau enggak tuh 10 hari Sudah selesai. maksimal tuh udah hilang kok. Asalnya kita nggak kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang berlebihan, kemudian keluarga support, Iya. kita berusaha cari cara untuk membuat diri kita nyaman gitu ya. Betul. Kalau dulu saya itu gara-gara HPL maju 3 minggu. Oh, sampai maju 3 minggu. HPL maju 3 minggu. Jadi baru sehari ambil cuti. Saya ambil cutinya Senin nih. Sabtu mulai libur, Minggu lahiran. Oh. Jadi belum sempet nyiapin apa-apa gitu. Padahal udah berencana mau yoga, mau jalan-jalan, mau ngapa-ngapain. Terus suaminya seneng. Iya. Yoga nggak jalan-jalan. Makin hebat ya. Iya gitu. Jadinya habis itu belum ngerasa siap, udah langsung yang harus ngurus bayi full, yang tadinya kerja kemana-mana, jalan-jalan, terus di rumah full ngurusin baby. Itu sempat baby blues. Suami mau pergi kerja aja ditangisin sama saya. Oh, jangan pergi. Padahal kalau suaminya nggak kerja nanti pembiayaannya nggak ada. Tapi Bunda itu kalau misalkan dari sisi pembiayaan ada nggak sih bapak-bapak yang kira-kira depresi juga nih karena pembiayaan gitu, pernah nggak ada ya? Belum pernah, uniknya belum pernah. Oh, atau bisa bapak-bapak itu cenderung Apa mendam. cenderung pendiam. Oh gitu. Jadi Disimpan sendiri. disimpan sendiri. Malu sama istri mungkin. Tapi memang kalau pengalamannya Pak Habib dulu misalkan dari putra-putranya yang dulu gimana Pak? Stres juga nggak? Iya, alhamdulillah dulu kan di cover oleh asuransi dari kantor ya. Jadi makanya tadi kan cek dulu, udah habis belum plafonnya ini. Iya betul, punya asuransi tapi Iya. ternyata plafonnya habis. Iya, atau mungkin setelah dicek ternyata melahirkan nggak di cover nih. Iya, Nah, iya. ada Iya. asuransi Ada yang tidak di seperti cover. Iya, nggak meng-cover, ya. Jadi Makanya- kalau asuransi melahirkan dia ada asuransi khusus. Iya. Maksudnya ada kayak apa sih tambahan nih kalau Iya. misalkan itu. Karena dianggap melahirkan bukan Iya, penyakit. iya betul. Iya. Iya, hamil melahirkan itu bukan penyakit. Penyakit. Jadi kan dari bapak-bapak itu kan ya seneng tapi deg-degan biayanya itu kan. Karena ibu-ibu itu kalau udah milih baju gitu kan, wah semuanya dibeli itu. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut saya untuk proses persalinan itu menurut saya tuh harus tim yang Ya. solid antara bapak dan ibu ya. Mungkin memang tingkat stresornya beda. Karena kalau misalkan tingkat stresornya ibu adalah proses melahirkan, hamil dan melahirkan, tapi kalau proses bapak-bapak itu dari awal sampai nanti Wah. anaknya besar ya Pak ya. Oke, baik Stresor ini. berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Jadinya mungkin kalau misalkan itu nanti bisa ini ya, bisa
jadi tim yang baik, saling berdiskusi, jadi nanti bisa menyiapkan fisik, mental, dan biaya persalinan secara nyaman. Jadi kalau misalkan saya boleh simpulkan, menyiapkan fisik nih, jadi dari kesehatan ibu hamilnya itu dengan kontrol secara teratur, kemudian berkonsultasi jika ada masalah dalam kehamilan, kemudian secara mental nih, misalkan khawatir, misalkan tidak bisa melahirkan secara normal, berpikiranlah yang positif ya Bunda Intan ya. Jadi jangan terlalu omongan orang didengerin, padahal mungkin belum tentu benar juga gitu, jadinya malah nambahin stres sendiri. Kalau misalkan perlu berdiskusi atau berkonsultasi dengan psikolog, silahkan datang dan berkonsultasi dengan Bunda Intan di RSUI bisa, atau misalkan punya teman, jadi saling sharing curhat. Kadang-kadang dengan punya kasus yang sama, itu kadang-kadang juga bisa saling meringankan. Untuk biaya persalinan jangan lupa disiapkan dana-dana yang diperlukan. Jangan hanya disiapkan mepet untuk budget yang normal, tapi juga dipersiapkan. Siapa tahu di perjalanan persalinan ternyata memang banyak case yang harus memerlukan tindakan lebih lanjut dan operatif. Kemudian survei juga biaya melahirkan. Kemudian kalau memang diperlukan dana tambahan, silahkan nanti bisa kontak BPR Yunisia nggih Pak Habib. Jadi nanti bapak-bapak juga nggak ikutan stres juga nih masalah persalinan. Jadi istri juga bisa melahirkan secara nyaman, anak yang dilahirkan juga insya Allah sehat. Mungkin kalau untuk pertanyaan konsul lain dan juga mungkin pertanyaan terkait BPR Yunisia, saya ulangi kembali untuk WhatsApp Public Relation RSUI di 0822 33 888 991. Saya ulangi ya, ini untuk konsul lain untuk gizi. Kemudian tapi konsul lain tidak hanya gizi ya Dok ya. Psikolog Banyak ya, psikolog bisa. juga bisa nih. Jadi misalkan pengen konsul masalah persalinan dengan Bunda Intan, ini juga bisa di WhatsApp PR RSUI di 0822 33 888 991. Untuk BPR Yunisia bisa langsung kepoin juga di Instagramnya BPR Yunisia. Kemudian nanti ini ya Pak, kalau mau datang langsung juga monggo. Nanti misalkan mau tanya-tanya langsung tidak via PR. Mungkin kita udah langsung di penghujung acara ini, Dr. Mahindria, Bunda Intan, Pak Habib. Terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol santai nih di podcast live-nya RSUI. Mungkin ada pesan-pesan nih Dr. Mahindria, Bunda Intan, Pak Habib sebelum saya tutup. Oh iya. Apa ya? Iya. Kayaknya Pak Habib aja deh. Oh, Pak iya. Habib aja ini soalnya komprehensif. Oh, Penderitaan bapak-bapak. cerita dulu. Iya. Sudah cukup banyak tadi pembicaraan mewakili ibu-ibu Iya. karena kesimpulan Iya. menurut Iya. kacamata Bapak. Jadi apa namanya, healthy people dan healthy mom, biaya itu perlu dipersiapkan dari awal, karena tadi seperti dokter sampaikan bahwa bisa jadi di pertengahan itu ada perubahan tindakan Dok ya. Ya, yang awalnya rencananya normal, terus tahu-tahu berubah, perlu tindakan khusus. Nah itu yang perlu dipersiapkan, sehingga dari pihak dokter juga bisa melakukan tindakan lebih cepat, dan artinya mungkin tidak perlu nunggu persetujuan keluarga yang lebih rumit gitu Dok ya. Iya, karena kan ini kan urusannya kan harus cepat nih. Keputusannya harus cepat karena menyangkut kesehatan ibu dan anak, buah hati kita ini. Jadi saran saya, biaya itu sepertinya bukan penting, tapi ya penting juga untuk dipertimbangkan, dan itu dari awal harus kita perhitungkan. Karena apa? Karena biayanya itu nggak cuma melahirkan aja, pra melahirkan dan pasca melahirkan itu biayanya tidak kecil. Mungkin itu Dok. Iya, baik itu ya, healthy moms dan healthy people tetap harus dipertimbangkan permasalahan pembiayaan, karena kita juga pengennya yang terbaik ya Pak buat istri dan buah hati kita. Yeah. Saya mewakili bapak-bapak sekarang. Baik, terima kasih sekali untuk healthy moms dan healthy people yang udah join dan juga bertanya seputar menyiapkan fisik, mental dan biaya persalinan di RSUI. Jika masih ada yang kurang, misalkan bisa nanti ke WA PR tadi ya, nanti bisa bertanya-tanya langsung di sana atau DM di Instagram Rumah Sakit UII. Mungkin kita sampai ketemu lagi nih di tema podcast live berikutnya, dan saya tutup Dokter, Bunda, dan Pak Habib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.